Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, semangat sekali ya untuk hari ini kita bertemu dengan fisika. Semangat ya. Untuk hari ini kita awali pelajarannya dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini yang nggak masuk siapa ya? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran hari ini nanti kita sesuai dengan kesepakatan pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita akan ada praktek terkait dengan cara mengukur benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan alat ukur panjang ya. Sebelumnya saya review untuk materi kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, bagian-bagian dari jangka sorong. Terus belajar apa lagi? Mikrometer, skrup, dan mistar. Oke. Nah, untuk cara membacanya bisa atau belum bisa? Insya Allah sudah bisa. Saya cek dulu ya. Yuk kita bersama-sama. Yang pertama dulu bisa dilihat di slide gambar apa ini? Mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup terdiri dari dua skala, skala utama dan skala nonius. Nah, untuk skala utamanya berapa ini? Dari 5 ini 6, 7, 8. 8 apa satuannya? Milimeter. Selanjutnya untuk skala noniusnya 10, 15 tepat di sini berarti berapa? 19. Untuk hasil pengukurannya berarti berapa? 8,19 mm. Oke. Selanjutnya untuk yang jangka sorong. Jangka sorong juga sama, ada skala utama dan juga skala nonius. Bisa dilihat kemarin untuk menentukan NST-nya, berarti ini NST-nya berapa ini? 0,05. Oke, 0,05. Hasil pengukuran dari skala utamanya berapa ini? Sebelum angka 0 berarti 2,2. Untuk skala noniusnya berapa ini? Yang sejajar mana ini? 8 ya. 8 berarti hasilnya 2, skala utamanya berapa? 2,2. Skala noniusnya 8. Berarti 2,28. Dan pengukuran. Seberapa penting pengukuran itu menurut kalian? Menurut kalian penting nggak pengukuran di kehidupan kita sehari-hari? Penting. Ini ya, kita saksikan dulu videonya. Bisa melihat dunia begitu luas. Aku memiliki dua teman sekelas bernama Rudi dan Dani. Kami semua sering sekali bermain bersama. Pada suatu sore hari, kami berjalan-jalan ke kompleks dan menemukan sebuah pohon mangga yang tinggi sekali. Pohon mangga ini daunnya lebat, buahnya banyak.
Nah, kawan ini merasa ingin sekali mengambil buah itu, tetapi kami takut pemilik pohonnya tidak mengizinkan. Tiba-tiba, paman pemilik pohon menghampiri kami dan berkata, "Silakan adik-adik, jika kalian ingin mengambil buahnya. Akan tetapi, paman tidak memiliki tongkat galak untuk mengambilnya. Jika kalian mau, silakan satu anak memanjat pohon ini. Kebetulan, paman juga ingin buah-buah ya. Tapi, paman tidak bisa memanjat karena kaki paman sedang sakit." Isinya apa tadi videonya? Pentingnya suatu pengukuran. Nah, tadi bilangnya sekian jengkal, ternyata jengkalnya Afi itu berbeda dengan jengkal. Iya, ada yang pernah punya pengalaman yang sama? Pernah? Mungkin titip celana mamahnya, "Ma, belikan celana, panjangnya berapa? 10 jengkal, Ma." Nah, dari pasar mamanya beli 10 jengkal. Nah, ternyata lebih pendek karena jengkal kamu dengan jengkal mama itu tidak sesuai. Nanti kita akan belajar bagaimana mengukur benda-benda di sekitar kita menggunakan alat ukur yang sesuai. Nah, kemarin saya sudah membagi kelompoknya sesuai dengan kebutuhan gaya belajar kalian. Ada yang suka audio, kelompoknya Nisrina ya, suka audio, kemudian ada yang kinestetik, ada yang visual. Kemarin ada kelompoknya Gania ya, suka visual ya. Nah, nanti kita gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang suka bikin video, ada yang tertulis gitu ya. Nah, selanjutnya silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Saya akan bagikan LKPD-nya terkait dengan pengukuran yang akan kalian lakukan hari ini. Nanti dibaca dulu, jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan secara langsung atau diskusi dengan temannya, dengan kelompoknya ya. Itu semua ya. Selanjutnya yuk diperhatikan dulu. Sering di kehidupan sehari-hari kita menjumpai alat seperti ini. Ini namanya alat apa? Apa ini yuk? Hah? Apa? Morbaut ya? Morbaut, oke. Ada yang nggak pernah lihat alat ini? Sering. Komponen apa ini? Berfungsi untuk apa? Untuk menyatukan suatu benda. Nah, tapi seringnya kita kehilangan pasangannya, ya enggak? Padahal misalnya ya di rumah kita punya seperti ini, ukurannya berbeda-beda, mulai dari yang kecil, yang sedang, hingga yang besar. Taunya pasangannya bagaimana biar cocok itu loh. Kan cari pasangan harus yang cocok, ya enggak? Nah, oke, caranya gimana Karim? Diukur dulu diameternya. Diukur diameternya. Diameter yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang itu. Ayo yang ini apa yang ini? Yang panjang. Yang panjang. Oke, nanti coba dipraktekkan ya. Kalau ada, sini. Ya. Jangka sorong. Pertama, buka pengunci. Lalu masukkan yang akan diukur. Setelah itu, teratkan lagi pengunci. Cara mengukurnya, pertama yang sebelum 0, angka 2, skala utamanya 2 cm, dan yang paling lurus ini 2 berarti 10 dikali 0,002 cm sama dengan 0,020, jadi hasilnya adalah 2,020 cm atau 20,2 mm.
Hitungnya ini dilihat di skala utamanya berapa. Nah, ini kan sudah pas ya, sudah dikunci. Skala utamanya berapa? Ini 10, berarti ini 11, 12, 13, 14. Ini bawahnya kan kelihatan, berarti 14 setengah. Kalau bawahnya kelihatan itu setengah. Ya, ya berarti 14. Nah, terus nanti ditambah. Jadi dihitung dulu, ditulis 14,5 mm. Nah, untuk skala noniusnya ini tepatnya di angka 20 dikali NST-nya. NST-nya berapa ini? 0,01. Nah, terus ditambah skala utama, ditambah skala nonius, gitu ya. Ya, kesimpulannya ini menurut kalian penting nggak pengukuran di dalam kehidupan sehari-hari? Terus misalnya seperti pengukuran pada baut itu penting nggak? Kan gitu. Kalau penting alasannya apa? Terus untuk perbandingan dari ketiga alat ukur ini yang paling teliti menurut kalian yang mana? Kelebihan dan kelemahannya apa, bisa dijelaskan? Kesalahan kalau 1 cm itu kan banyak sekali, tapi kalau terpautnya 0,5 mili itu kan kesalahan dari kita membaca kan juga bisa miring bacane, itu kan juga mengakibatkan kesalahan, itu ya. Terima kasih. Ya, kelompoknya Nisrina bisa dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkenalkan saya Nisrina Abdullah nomor 28. Mendapatkan video hasil studi kelompok kami mengenai pengukuran menggunakan secara panjang menggunakan meter, jumlah orang dan mikrometer. Mohon diperhatikan dulu ya. Ini volumenya udah kok. 15, 16, 17, 18, 19, Berdasarkan pengukuran yang kami lakukan, ada beberapa besaran yang tidak bisa diukur, tidak sesuai. Pertama adalah pengukuran diameter luar tutup botol menggunakan mikrometer skrup, karena diameter tutup botolnya itu terlalu besar, jadi mikrometer skrupnya tidak bisa mengukur. Dan kedua, kedalaman tutup lebam, nggak bisa menggunakan mikrometer skrup karena memang bukan bidangnya. Selanjutnya, alat ukur panangkah yang paling akurat. Menurut kami alat ukur yang paling akurat adalah mikrometer skrup karena memiliki resolusi tinggi sehingga 0,01 mm atau lebih, menggunakan sistem ulir skrup yang memungkinkan pengukuran sangat halus serta dilengkapi reset yang mencegah tekanan berlebihan sehingga hasil pengukurannya konsisten dan presisi. Berdasarkan hasil perbandingan hasil pengukuran yang kalian dapatkan, alat ukur apa yang cocok dan tidak cocok untuk mengukur diameter baut? Seberapa teliti pengukurannya? Jelaskan alasannya. Jangka sorong lebih cocok dan paling tidak cocok adalah menggunakan mistar karena tingkat ketelitian yang sangat rendah. Untuk mengetahui ukuran baut secara tepat dengan menggunakan bantuan alat jangka sorong,
Berikut ini merupakan cara mengukur baut dengan menggunakan jangka sorong. Yang pertama yaitu hanya dengan menggunakan rahang atas dari jangka sorong. Kemudian rapatkan rahang atas tersebut dan diletakkan pada baut yang akan diukur. Yang ketiga yaitu juga jika sudah bisa menarik rahang, geser hingga kedua rahang menempel. Yang keempat yaitu tekan bagian dalam benda dengan memastikan bahwa dinding bagian dalam tegak lurus dan jangan sampai miring. Dan yang kelima yaitu setelah itu Anda bisa mengetahui ukuran baut dengan melihat angkanya. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah pengukuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan hasil praktik kami, didapatkan hasil bahwa mikrometer skrup merupakan alat ukur yang paling teliti. Namun dengan panjang yang terbatas, sehingga tidak semua sampel benda yang kami bawa dapat diukur menggunakan mikrometer skrup. Sekian, terima kasih perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi untuk kelompoknya Nesrina ya yang pakai video untuk presentasinya. Bisa dilihat bahwa untuk hasil pengukurnya gimana ini? Hampir sama ya. Untuk jangka sorong, mikrometer skrup sama mistar. Oke, tidak ada selisih banyak di antara ketiganya. Untuk selanjutnya kelompoknya siapa yang mau maju? Yang mau presentasi kelompoknya siapa? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran besaran panjang menggunakan alat ukur mistar, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Lalu ada kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan dari penelitian itu adalah pengukuran besaran fisis sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat memastikan akurasi dan kesesuaian dalam berbagai aplikasi. Misalnya dalam pengukuran mur dan baut, pengukuran yang tepat diperlukan untuk memastikan ukuran mur sesuai dengan baut yang akan digunakan. Dan dalam mengukur itu tidak semua benda bisa diukur menggunakan ketiga alat tersebut. Contohnya mikrometer skrup itu terbatas untuk mengukur benda-benda yang besar, contohnya tutup botol itu, terus solasi dan lain-lain. Dan untuk dari ketiga alat ukur itu yang paling teliti adalah mikrometer skrup karena memiliki NST atau ketelitian yang paling kecil dari benda lainnya yaitu 0,01 mm. Ya, silahkan. Kita mulai Perkenalkan, saya Fajrina Melinda, nomor absen 12 dari kelompok 7, ingin bertanya. Yang pertama, hasilnya hampir mirip antara jangka sorong dan mikrometer skrup. Dan yang kedua, antara jangka sorong dan mikrometer skrup hasilnya jauh dikarenakan faktor apa yang menyebabkan hasil pengukuran berbeda? Terima kasih. Berdasarkan hasil mengukur kami itu angkanya berbeda karena NST pada alat ukurnya juga berbeda serta cara kami peletakan bendanya di alat ukur itu juga pasti ada sedikit perbedaan, maka dari itu angkanya itu berbeda serta alat ukurnya juga berbeda yang memiliki ketelitian berbeda. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Kita beri aplaus dulu buat kelompok kedua. Beri aplaus dulu ya. Nah, dari hari ini kita sudah belajar terkait apa pembelajaran hari ini? Pengukuran apa? Jangka sorong, mikrometer skrup,
terminal. Ya, kita sudah mencoba untuk mempraktekkan cara mengukur suatu benda menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, menurut kalian alat ukur yang paling akurat apa? Mikrometer skrup. Alasannya apa? Karena nilai Skala terkecilnya. ya, jadi karena nilai skala terkecilnya atau NST-nya itu paling kecil, kita menggunakan NST mikrometer skrup berapa? 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong tadi pakainya berapa? 0,02 dan 0,05. Kenapa ini? Loh. Sudah panas. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Nanti setelah ini kita ngisi refleksi dulu ya, refleksi diri kalian terkait dengan pembelajaran hari ini bagaimana, menurut kalian menyenangkan atau tidak. Nanti saya kirimkan melalui Google Form. Nanti diisi, kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita siapkan pengukuran berulang. Belajar dulu pengukuran berulang, minggu depan kita praktek pengukuran berulang. Gitu ya. Ini saya share dulu ya untuk Google Form-nya ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini saya akhiri, nanti Google Form-nya diisi. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali.